Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawab pertanyaan Joko Effendi dari Boyolali ya, Jawa Tengah. Joko Effendi bertanya begini, Dok, istri saya punya wasir luar ya. Kemudian ada benjolan di tepi anusnya. Bagaimana menanganinya ya? Saya nggak tahu apakah Joko Effendi ini betul-betul istrinya yang sakit atau dirinya yang sakit ya. Tapi nggak apa-apa ya, Joko Effendi dari Boyolali. Saya akan menjawabnya, tetapi saya mengingatkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Joko Effendi dari Boyolali, saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di link Tri Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawabnya dan akan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Kembali kepada pertanyaan Joko Effendi. Dok, istri saya menderita wasir luar ya. Kemudian ada benjolan kecil di luar anus. Bagaimana menanganinya ya? Begini, Joko Effendi. Wasir luar adalah wasir yang terjadi di kulit anus ya. Kita tahu di anus kita itu ada kulit yang masuk ke dalam anus ya. Kemudian di atasnya ada selaput lendir. Batas antara selaput lendir dan kulit yang masuk itu namanya linea dentata atau linea pectinea ya. Kalau wasir terjadi di atas batas garis tadi itu linea dentata atau linea pectinea itu namanya wasir dalam. Kalau di bawahnya sampai ke kulit luar itu namanya wasir luar. Jelas ya? Nah, wasir luar itu terjadi mendadak ya, karena kita BAB ngeden kuat-kuat atau BAB keras ya. Tiba-tiba di tepi anus kita ada benjolan ya, yang secara mendadak muncul dan nyeri ya. Itu wasir luar ya. Berbeda dengan wasir yang kemudian keluar nggak bisa masuk ya. Itu wasir dalam derajat 4 ya. Tentunya prosesnya melalui derajat 1, derajat 2, derajat 3, kemudian derajat 4. Tidak tiba-tiba langsung derajat 4 ya, kecuali ya harus ada prosesnya, harus melalui fase-fase sebelumnya ya. Tapi kalau tiba-tiba muncul benjolan dan sakit, itulah wasir luar, dimana wasir luar itu akan membaik dengan sendirinya kalau tanpa dilakukan tindakan apa-apa ya. Tinggal cukup berendam air hangat, minum obat nyeri, minum obat pelunak kotoran supaya BAB-nya lunak ya kalau perlu. Tetapi kalau kita cukup makan sayur dan buah ya, serat ya, dan cukup minum, BAB-nya lunak ya, nggak perlu obat pelunak kotoran ya. Biasanya waktu hari pertama kedua itu cukup membengkak dan sakit ya, tetapi sesudah hari kelima akan terjadi bengkaknya itu mulai kempes ya, dan nyeri akan mulai berkurang sesudah hari kelima. Untuk mempercepatnya ya, direndam air hangat ya, supaya bengkaknya itu cepat diserap oleh tubuh ya, dan minum obat nyeri dan obat pelunak kotoran tadi ya, yang kemudian akan berangsur-angsur membaik, nyerinya hilang, bengkaknya hilang, tetapi menyisakan tonjolan kulit ya, tonjolan kulit di luar anus yang namanya skin tag ya. Kalau dia masih ada benjolan kulit di luar, atau tonjolan di kulit luar, tetapi tidak nyeri ya, tidak ada gangguan apa-apa, ya tidak perlu ditangani ya. Paling ya kadang-kadang kalau benjolannya cukup besar ya risih ya, tetapi kalau kecil ya tidak terasa apa-apa. Tinggal jangan sampai dia kambuh lagi ya. Penelitian mengatakan 50% akan kambuh lagi kalau kita BAB keras. Di tempat yang sama itu akan bengkak lagi ya. Maka jaga BAB tidak boleh keras ya. Joko Effendi ya, nanti sarankan kepada istrinya ya, harus banyak makan sayur, buah, cukup minum ya, supaya BAB-nya lancar-lancar saja. Tetapi kalau cukup besar dan mengganggu, baru dilakukan tindakan eksisi ya, dibuang begitu ya, dengan alat apapun ya bisa. Tetapi kalau hanya kecil saja tidak mengganggu, Joko Effendi ya kasih tahu istrinya itu tidak apa-apa, dibiarin asal jangan kambuh lagi ya, dicegah jangan sampai kambuh. Maka harus
dijaga pola makannya ya, lifestyle-nya juga dijaga ya, supaya basir luarnya tidak kambuh lagi. Jelas ya, Bapak Joko Effendi di Boyolali. Sekaligus saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis pertanyaan di link ceritanya Dokter Farhan, dan saya akan menjawabnya dan akan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan.